Hai semuanya, kembali lagi di Arianto Hong Channel. Nah, video ini saya buat khusus Anda yang mempertanyakan tentang kita, ya, yang mungkin ragu dengan kita, nyinyir dengan kita, dan sebagainya lah ya. Jadi ini sudah ada 8, 9 lah, 9 total pertanyaan, dan statement pertanyaan yang saya udah rangkum dari teman-teman semuanya, yang komen negatif, komen nyinyir, dan sebagainya, saya rangkum semuanya, dan saya pengen jawab semua statement-statement ini, ya. Supaya apa? Supaya teman-teman tahu dan clear tentang kita gitu ya. Tapi kalau misalkan saya sudah kasih jawabannya dan Anda masih belum puas, ya apa boleh buat. Intinya kita sudah berusaha menjelaskan dengan sangat baik buat Anda semuanya. Dan kita nggak usah lama-lama. Kita langsung masuk saja ke statement yang pertama, yaitu teman-teman, ya ujung-ujungnya jualan kelas. Ya, ini ada loh komennya seperti ini ya. Ujung-ujungnya jualan kelas. Nah, saya mau kasih tahu teman-teman, kita ini tidak jualan kelas, ya. Kita tidak jualan kelas. Yang kami jual itu adalah copy trade, ya, via BTC app. Itu yang kami jual, ya. Jadi kenapa kita tidak jualan kelas? Karena yang kami jualnya adalah satu sistem copy trade yang mana semua member bisa ikut dan bisa terima beres lah. Jadi yang trading kan kami, yang lainnya mengcopy semua dan nanti akan otomatis bisa kejual dan kebeli. Lalu di dalam BTC Channel itu kita ada memberikan yang namanya BTC Academy. BTC Academy ini tujuan saya adalah kalau Anda kan sudah ikut nih beli softwarenya, dan saya rasakan kalau misalkan teman-teman hanya copy trade aja tanpa tahu ilmu, tanpa tahu bagaimana cara analisa, kan sayang. Makanya akhirnya saya bikin namanya BTC Academy yang jadi bonusnya teman-teman, ya. BTC Academy, BTC Signal itu jadi bonus, ya, bukan kami jualan kelas, ya. Kami tidak jualan kelas, teman-teman. Jadi kita bikin BTC Academy itu supaya kita mau ngajarin teman-teman semuanya yang belum ngerti tentang analisa trading, analisa teknikal terutama. Jadi kita ajarin bagaimana caranya Anda melakukan analisa. Seperti misalkan Anda belajar membaca tentang market structure-nya. Terus kemudian belajar tentang supply dan demand zone. Lalu ada lagi tentang liquidity. Dan terakhir itu ya tentang Fibonacci modifikasi yang kita ajarkan untuk bisa menentukan buy dan sell-nya. Ya, kalau Anda tidak ikutin kelas juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Itu kelas itu, kalau sudah jadi member, Anda boleh ikut kapan aja, bebas lah ya intinya. Kita juga selalu adakan setiap minggu kok gitu ya. Jadi tujuan kita tuh adalah mengajarkan Anda di luar dari BTC app. BTC app ini kan sudah otomatis, Anda terima beres. Tapi ya sayang aja kalau misalkan Anda ikut sesuatu tapi Anda nggak ngerti apa-apa. Lebih baik Anda belajar sedikit, dan itu bisa jadi bekal Anda suatu hari, Anda bisa lakukan trading sendiri, bisa mandiri. Jadi bukan jualan kelas ya, teman-teman yang nyinyir ya. Beda sekali, kita nggak jualan kelas. Kita bukan jualan teori, kita jualan analisa teknikalnya. Ya, jualan BTC app-nya maksud saya ya. Jadi kelas itu atau akademinya itu buat Anda yang mau belajar ya, yang nanti Anda bisa analisa dari situlah. Intinya seperti itu, dan itu bonus teman-teman ya. Jadi kita jual clear ya, kita jual itu adalah software atau copy trade yang bekerja secara otomatis yang bantu Anda melakukan compounding ya. Sekarang kita masuk yang kedua. Kalau memang sudah jago trading, sudah bisa kaya sendiri, ngapain jualan software itu atau jualan tools? Nah, teman-teman, ya, kita memang bisa trading sendiri. Bahkan kita semua trading kok dengan modal kita. Saya, tim saya, kita semua trading dengan modal kita kok. Tapi kenapa kita jualan tools? Ya, compounding itu adalah salah satu cara kita melakukan penggulungan modal, teman-teman. Ya, kita semua siapapun pasti ingin supaya modalnya cepat berkembang. Kami membuat tools ini, membuat software ini, membuat ini itu segala macam, itu sudah banyak sekali cost yang keluar ya, banyak banget cost yang keluar, kita udah lakuin begitu teman-teman ya. Dan kita pengen penggulungan kita ini jauh lebih cepat ya, mungkin termasuk Anda lah, termasuk siapapun yang jadi member itu pasti pengen begitu. Makanya ketika mereka ada rezeki, mereka tambahkan lagi, mereka gulung lebih besar lagi ya. Jadi tujuan kami juga sama, kita jualan tools bukan dalam rangka kita ingin memperkaya diri, tapi kita ingin melakukan penambahan modal kita di dalam compounding kita supaya penggulungannya jauh lebih cepat. Targetnya juga jauh lebih cepat tercapai. Kalau misalkan kita nggak jualan tools, kita trading sendiri bisa nggak? Bisa, tapi butuh waktu lebih lama. Ya, kalau tahu teman-teman, misalkan sudah pernah nonton video saya yang saya pernah bikin tabel compounding, teman-teman bisa lihat, itu butuh waktu yang sangat lama. Ya, kalau misalkan kita modalnya kecil sekali. Jadi, ada rezeki, ada tambahan dari penjualan tools ini, dan sekaligus kita bisa bantu orang lain juga melakukan compounding. Nah, kenapa tidak gitu kan? Dan tidak ada yang salah dengan kita menjual software atau tools, teman-teman.
Lagian juga kalau misalkan teman-teman ikut di dalam BTC APP, ya pembelian software atau tools itu boleh dianggap seperti membayar kerjanya kami melakukan analisa dan trading untuk teman-teman semuanya. Padahal teman-teman nggak ngapa-ngapain, ya. Jadi terima beres saja dari tradingnya. Nah, kita yang kerja, ya anggap itu kayak bayar gaji kita lah. Sekali untuk selamanya, anggap begitu, ya. Jadi itu alasannya ya. Kalau memang kita udah bisa trading, kita bisa menggulung sendiri. Tapi kalau modal kita hanya nggak besar, terus kita gulung, itu pasti makan waktu, teman-teman. Kalau saat ini modal kami sudah besar, teman-teman, kami nggak jualan tools, teman-teman. Ya, bahkan kami juga nggak perlu lagi. Justru karena saat ini modal kami belum begitu besar, ada target yang kami pengen capai, makanya kita jualan tools untuk menambah rezeki, dan nanti dari penjualan itu bisa kita kompon lagi sehingga lebih besar lagi. Ya, semua member kita ketika mereka sudah ikut dengan BTC APP, rata-rata mereka juga melakukan penambahan modal ketika mereka ada rezeki. Kalau mereka nggak ada rezeki, ya saya selalu sarankan nggak usah ditambah, biarin aja menggulung, tapi lebih lama. Cuman kalau memang ada rezeki, ya silakan ditambahkan sesuai dengan rezekinya Anda, biar compoundingnya jauh lebih cepat. Ya, jadi itu alasan kedua kenapa kita jualan tools. Ya, sekarang kita masuk yang ketiga. Bisa scam nih, duit dibawa kabur. Ya, teman-teman, di dalam sistem kita itu tidak menerima uang Anda. Ya, modal Anda itu di dalam akun Anda sendiri. Tidak ada itu yang namanya setor ke kami. Ya, dan di sini kita menggunakan yang namanya API binding. Jadi API binding ini hanya satu perintah dari satu software ke software berikutnya, dan itu hanya satu perintah. Modal tuh di akunnya ada. Kalau teman-teman misalkan membuka akun di Binance, ya, nanti modal Anda taruh di Binance, bukan di setor ke kami, bukan. Ya, yang Anda perlu lakukan adalah Anda binding API dari Binance dengan sistem kami. Jadi nanti ketika kami melakukan pembelian, maka sistem kami akan kasih perintah ke Binance untuk melakukan pembelian di akun Anda. Lalu kemudian ketika kami jual, karena kami lihat udah harga udah naik, udah untung, kami jual, maka software kami atau sistem kami ini akan memberikan perintah ke Binance untuk melakukan penjualan yang sudah dibeli sebelumnya. Ya, jadi itu. Jadi duit tetap di Anda sendiri, modal di Anda sendiri. Tidak ada setor ke kami, teman-teman. Ya, jadi kalau dibilang scam, gimana cara kami scam, teman-teman? Ya, duit nggak bisa kami bawa. Kami tidak bisa mengakses Anda punya keuangan. Ya, jadi benar-benar totally safe, teman-teman. Ya, di sini kami hanya sebatas software yang ngasih perintah. Itu aja, perintah beli, perintah jual. Just seperti itu. Dan binding ini Anda lakukan sendiri secara manual. Ya, memang tutorial sudah kami siapin, nanti tinggal ikutin aja. Tapi ya hanya seperti itu, teman-teman. Kita nggak bisa scamin Anda, teman-teman. Kita nggak bisa bawa lari uang Anda tidak ada setor ke kami juga. Jadi sama sekali tidak ada. Ya, jadi modal tetap di akun Anda sendiri. Clear ya sampai situ ya. Kita lanjut yang berikutnya. Ngapain sih mesti bayar membership? Ya, nah, kita bisa bikin gratis, tapi ya again teman-teman, tujuan tadi kami membuat tools ini adalah kita pengen jual, dan saya dan tim juga pengen dapatin income tambahan untuk menambah modal compounding. Tujuannya adalah itu. Jadi kalau misalkan kita ada biaya membership, ya kita pengen supaya timnya kita, saya dan tim, itu mendapatkan tambahan income. Ya, dan kita bisa compound modal kita menjadi lebih besar, sehingga targetnya kita itu jauh lebih cepat tercapai. Nah, goalnya adalah itu. Itu adalah alasan kenapa harus ada membership. Di kita tidak ada bagi hasil, teman-teman ya. Tidak ada profit sharing. Nggak ada tuh namanya 80-20, 70-30, 9-10, nggak ada. Jadi, totally ketika nanti Anda profit dari sistemnya kita, Anda terima 100% Anda punya keuntungan. Tidak ada bagi-bagi ke kami. Ya, bayangin aja. Ya, Anda tidak ada bagi-bagi. Jadi, kami ini hanya sekali menerima biaya membershipnya Anda, dan itu kami jadikan sebagai modal tambahan untuk melakukan compounding. Kalau misalkan tiba-tiba sistemnya ada kendala dan sebagainya, nah itu kan kami harus perbaikan dan butuh biaya lagi. Ya semua diambil dari situ, teman-teman. Ini samanya seperti bisnis lah. Bisnis dapat income, dapat omset, terus ada perbaikan ini, perbaikan itu, kos-kos sana, kos ini, nah semuanya akan dibagi di situ. Ada kelebihan, kita tambahkan sebagai modalnya kita. Jadi menurut saya biaya membership itu bukan sesuatu yang jadi masalah, ya. Itu wajar kok, teman-teman ya. Teman-teman buka bisnis pasti juga minta orang untuk beli kok gitu. Ya, intinya wajar lah itu ya. Dan perlu saya tegasin lagi, di sini tidak ada profit sharing. Ya, jadi kalau nanti teman-teman sudah ikut dapat profit, ya sudah, profit yang milik Anda semua 100% di akunnya Anda. Tidak ada sama sekali di kami, teman-teman. Tidak ada bagi hasil ke kami.
Ya, jadi cukup clear ya kenapa ada biaya membership. Ya, again, goalnya adalah untuk menambah permodalan. Jadi kalau kami dapat rezeki ya, kami bisa tambahin modal kami sehingga gulungan kami jauh lebih cepat, compounding kami jauh lebih cepat, teman-teman. Ya, jadi itu alasannya ya, dan saya rasa sangat clear sekali. Oke, kita next ya. Yang nomor 5, robot trading tuh banyak nipu-nipu. Nah, kalau berkaca dari pengalaman yang sebelumnya, benar, robot trading memang banyak nipu, teman-teman. Saya setuju banget. Saya juga pernah pakai robot trading, ya. Nah, terus robot trading ini ada dua, teman-teman, yang harus teman-teman bedakan. Satu robot trading di forex, satu lagi robot trading yang ada di crypto. Nah, perbedaan dari dua ini sangat berbeda sekali. Robot trading yang ada di forex ini, teman-teman, itu teman-teman kan melakukan setor ke brokernya, ya. Jadi teman-teman kirim uang ke perusahaan brokernya, ya. Lalu ketika teman-teman nanti profit, teman-teman harus WD dari perusahaan broker ya. Ya, jadi di sini robotnya dipasang di dalam situ, di dalam MT4, MT5 lah. Kurang lebih begitu ya. Sehingga kalau misalkan nanti brokernya kabur, ya uang Anda hilang di situ. Anda nggak bisa ambil uang Anda. Ya, atau brokernya tidak mau WD-in Anda. Ya, itu jadi masalah. Karena Anda transaksinya itu dengan si broker gitu ya. Jadi Anda transfer ke mereka, Anda withdraw, menunggu mereka transfer kepada Anda. Ya, nah itu bedanya ya. Jadi ini dari sisi robot broker trading, dan inilah yang banyak jadi masalah. Kemarin tuh banyak banget kasus yang satu ini, ya. Nah, kalau robot tradingnya kripto, ini beda lagi, teman-teman. Robot trading kripto ini terpisah dari si broker, ya. Tidak ada di dalam broker. Di sini sebutnya exchanger, teman-teman, ya. Kalau di dalam kripto, mostly ya, saya tahu ya, itu melakukan namanya API binding, teman-teman. Jadi API binding itu adalah sistem dari yang kita di luar dari si exchanger itu connect dengan sistemnya dia. Jadi sistem dengan sistem sistem dengan sistem berikutnya. Jadi connect API binding. Nah, tujuan koneksi ini adalah memberikan perintah sistem ke sistem. Sehingga duit itu atau uangnya Anda, modal Anda tetap ada di exchanger-nya Anda. Dan konsep di sini adalah konsep P2P, teman-teman. P2P ini berbeda dengan yang tadi, ya. Kalau P2P ini, Anda jual beli dolar itu ke sesama user, ke sesama pengguna. Si exchanger-nya atau brokernya itu hanya sebagai perantara. Anda bukan transfer ke perusahaannya, bukan. Anda transfer itu ke sesama pengguna. Jadi ada orang mau jual dolar, Anda beli dolarnya. Nanti Anda mau jual dolar, nanti ada yang beli dolarnya. Jadi P2P, teman-teman, ya. Jadi ini beda banget dengan yang satu ini ya. Kalau satu ini tadi kan Anda setor ke perusahaannya. Kalau misalkan Anda menang terlalu banyak, perusahaan bisa aja nggak store kepada Anda. Tapi kalau di sini tidak ada seperti itu, teman-teman. Ini konsepnya P2P dan ini API binding, ya. Jadi jelas sangat berbeda. Ya, ini dua hal yang sangat berbeda. Robot trading, mostly yang paling banyak merugikan itu ada di sini, ya. Kalau di sini, ya belum pernah ada. Saya sih belum pernah dengar sih, ya nggak tahu lah kalau ada ya. Saya sih belum pernah dengar ada exchanger yang bawa lari kabur. Kecuali yang memang kasus yang kayak sebelum-sebelumnya pernah ada kasus besar kayak FTX dan sebagainya. Nah, itu agak beda lagi ceritanya. Karena itu kasusnya itu bukan gara-gara yang seperti yang inilah masalah-masalah di sini. Ini gara-gara waktu kemarin Black Swan, terus bla bla bla, akhirnya jatuh. Ya, nah itu kasus-kasus beda lah. Tapi intinya adalah di sini pakai menggunakan API binding dan modal di akunnya Anda. Ya, terus di sini ada robot trading juga ada, ya. Tapi ya tergantung robot tradingnya. Tergantung ada yang memang sudah otomatis. Kalau robot sih biasanya harusnya otomatis. Tapi kalau di kita itu bukan otomatis. Ini copy trading, teman-teman. Jadi kita melakukan analisa, nanti di sini ngasih perintah. Jadi sistem ke sistem. Jadi cukup jelas ya. Jadi kita bukan robot trading, teman-teman. Kita lebih ke copy trading. Ya. Saya next, teman-teman, yang berikutnya. Ya. Nomor 6 ya. Ngaco aja ya, $100 bisa menjadi 1 miliar. Ya. Kamu nipu ya. Oke, seperti yang saya bilang, teman-teman, kita melakukan yang namanya compounding ya. Compounding itu bukan nipu, teman-teman. Teman-teman bisa cek di internet ya. Ketik aja Google, buka Google, ketik namanya compounding interest ya. Ini bahkan direkomendasikan oleh orang-orang kaya kok. Kalau Anda nggak percaya, Anda buka aja. Yang nanti Anda akan ketemu banyak sekali orang kaya, ahli matematika yang menyarankan Anda untuk melakukan compounding. Ya, bagaimana caranya Anda bisa punya modal gede? Ya, bagaimana caranya? Nah, salah satu cara yang paling efektif adalah melakukan namanya compounding. Sudah banyak banget yang ngajarin kok gitu. Jadi kalau misalkan Anda lihat, wah saya suatu hari pengen punya modal gede dan Anda kerja keras setengah mati, itu tetap aja sulit, teman-teman. Tapi coba teman-teman lakukan namanya compounding. Compounding ini sangat memungkinkan Anda
bisa punya modal kecil menjadi modal besar. Karena apa? Karena setiap kali Anda mendapatkan keuntungan, Anda jadikan sebagai modal lagi. Sehingga modal berikutnya dengan tradingnya Anda itu udah berkali lipat jumlahnya. Nah, itu yang disebut dengan compounding, teman-teman. Saya kasih contoh gini. Misalkan Anda start dengan $100, ya. Kemudian dalam $100 itu Anda dapat 20% aja deh. 10% aja deh, nggak usah gede ya. Maka ketika Anda dapat 10%, modal Anda itu bukan $100 lagi, tapi $110. Dan 10% dari $110 lagi itu bukan $10, tapi $11, ya. Lalu ditambahin lagi seperti itu terus, teman-teman. Itu namanya compounding. Dan itu akan membuat modal Anda yang kecil itu menjadi gede. Asalkan dilakukan secara rutin, konsisten, terus-menerus. Suatu hari pasti akan besar kok. Nah, compounding itu seperti itu, teman-teman. Cek aja di Google, baca di Google. Banyak sekali kok penjelasan tentang compounding interest. Ya, jadi bukan tidak mungkin. Sekarang kalau tidak ada cara bagaimana kita modal kecil menjadi modal besar, maka kita yang modal kecil itu akan selamanya miskin, teman-teman. Nggak bakal bisa jadi kaya gitu. Orang-orang yang trading modal gede, dapat duitnya gede itu cepat. Ya, saya kasih contoh lagi ya. Tadi kan kita ambil contoh kan $100, 10% dapat $10 ya. Kalau orang modalnya $100.000, 10% itu $10.000, teman-teman. $10.000 itu kurang lebih kalau dirupiahkan sekitar 150 juta lebih. Sama-sama 10%. Tapi karena modalnya beda, hasilnya juga jadi beda. Ya. Nah, kita di sini pengen ngasih tahu teman-teman, kalau Anda belum punya modal $100.000 atau 1,5 miliar, start dulu dari yang kecil dulu. Gulung terus sampai jadi besar. Dikompon terus kayak bola salju dari kecil gulung lama-lama jadi besar. Kalau sudah besar, nanti Anda dapat 10% lagi, nilainya udah beda. Contoh ya, $100 tadi. Kalau $100 kita gulung sampai sekian waktu, akhirnya berubah deh, misalkan jadi $10.000 ya. Lalu Anda dapat 10% dari $10.000. Itu $1.000, teman-teman. Atau sekitar 15 juta rupiah. Ya. Jadi bukan tidak mungkin. Ya, Anda cari tahu dulu banyak tentang compound interest. Ya, Anda cari tahu. Anda ketik aja di Google. Banyak kok informasinya gitu. Kita nggak bohongin Anda gitu ya. Silakan Anda ketik di Google compound interest. Baca jurnalnya, baca perhitungannya, bikin perhitungan sendiri kalau perlu. Yang penting Anda harus melakukan itu secara konsisten. Kalau Anda bisa lakukan, silakan lakukan sendiri. Anda nggak perlu pakai kita gitu. Kita ini hanya membantu Anda untuk melakukan compounding dengan software yang kita punya, yang kita jual tadi. Ya, jadi hanya itu. Kalau misalkan Anda bisa lakukan sendiri, berarti Anda nggak perlu pakai kita. Segampang itu kok gitu. Ya, jadi bukan berarti kita mau nipu Anda. Anda bilang modal kecil jadi modal gede. Nggak mungkin. Bukan, teman-teman. Compound interest itu sangat memungkinkan sekali. Ya. Jadi clear sampai sini ya. Kalau Anda masih bilang nggak percaya, ya silakan aja cek Google aja. Kalau udah baca Google, udah baca penelitian, udah baca research dari banyak orang, buat perhitungan, masih nggak percaya, ya sudahlah, mau ngomong apa gitu ya. Saya masuk ke yang berikutnya ya. Yang berikutnya adalah, di dalam grup kita hanya bisa komunikasi satu arah. Nah, ini juga adalah yang komen yang seperti ini ya. Dan ini juga alasan kenapa grup kita nggak bikin komunikasi dua arah. Teman-teman, kalau kita berhubungan dengan banyak orang, ya, orang ini kan tahu sendiri ya teman-teman ya, banyak sekali sifat, karakter, dan sebagainya. Ada yang gampang marah, ada yang hanya pendengar aja, ada yang benar-benar kritis, ada yang detail banget, dan sebagainya, ya. Dan teman-teman tahu ya, ketika di dalam satu grup yang cukup besar nanti ya, satu orang aja dengan api kecil aja teman-teman, itu bisa menjadi api besar teman-teman. Padahal masalahnya mungkin simple, ya. Saya dulu sudah pernah mengalami di dalam grup yang saya bikin komunikasinya dua arah. Tapi apa yang terjadi? Berantem, teman-teman. Ya, berantem. Di member ini begini, di member itu begitu, akhirnya berantem. Nah, saya berusaha untuk tidak sampai seperti itu lagi lah. Karena apa? Karena pertama, situasinya juga tidak bagus ya. Di dalam grup orang jadi seperti itu, terus kemudian yang lain ikut terpengaruh. Yang tidak tahu apa-apa juga ikut terpengaruh, ya. Mungkin dia nggak baca chatnya yang paling atas-atas, itu bacanya chat yang paling bawah-bawah. Dan jadi ikut emosi. Dan akhirnya berantem, teman-teman. Inilah yang saya tidak mau, makanya kenapa di dalam grup kita hanya bikin satu arah saja. Jadi, informasi datang dari kami. Kalau misalkan teman-teman punya kendala, silakan chat ke kami, chat ke admin kami. Nanti kita akan balas dan kita akan bantu selesaikan masalahnya Anda. Jadi masalah Anda di mana sih? Kita bantu selesaiin. Tapi kita nggak kick out Anda, teman-teman. Ya, maksud saya itu, paling tidak tuh Anda bisa komunikasi dengan kita lah, gitu ya. Kalau sesama member yang terjadi adalah seperti itu.
Kalau teman-teman sudah handle banyak orang, teman-teman baru ngerti nanti ya. Atau gampangnya gini lah, teman-teman buka usaha, karyawannya 20-30 orang deh, coba di handle ya. Sini begini, pasti macam-macam teman-teman ya. Jadi makanya kenapa komunikasi di grup dibikin satu arah, karena alasannya adalah seperti itu ya. Kita next ke yang berikutnya. Sistem maintenance sama dengan scam ya. Nah, memang dulu-dulu robot-robot trading, ketika mereka ngomong maintenance, ya, ujungnya memang scam, teman-teman. Ya, ujungnya memang scam. Tapi bukan berarti semua maintenance adalah scam. Bahkan handphonenya teman-teman aja, coba teman-teman cek ya, kadang-kadang minta untuk dilakukan upgrade. Ya, tidak ada sistem yang begitu bikin 100% sempurna dan perfect, itu tidak ada, teman-teman. Ya, semua sistem perlu di-upgrade. Contohnya gini lah, misalkan di BTC App sendiri, teman-teman. Kami start mungkin tidak dengan server yang besar. Karena apa? Karena biasanya awal bisnis kan nggak langsung sampai begitu banyak bejibun orang masuk hidupannya. Nggak mungkin bisnis sana langsung laku keras luar biasa. Jadi kita start dulu dengan server yang tidak terlalu besar. Supaya cost-nya nggak besar, biayanya nggak besar. Nah, ketika member yang udah mulai banyak, yang server tadi ini tidak bisa menampung lagi. Dan akhirnya perlu apa? Di-upgrade. Ya, perlu di-upgrade untuk lebih besar lagi. Speed-nya mungkin, bandwidth-nya mungkin itu perlu ditingkatin lagi supaya apa? Supaya semuanya berjalan lancar karena kapasitasnya bertambah. Makanya perlu dilakukan yang namanya maintenance. Maintenance itu tujuannya adalah untuk meng-upgrade sistemnya supaya bisa menampung lebih banyak. Kalau teman-teman lihat seperti WhatsApp lah, seperti sosial media besar, kadang-kadang mereka sempat down kok, ya. Mereka nggak bisa diakses dan sebagainya ya. Itu karena apa? Ya itu karena over, teman-teman. Over dan perlu di-upgrade lebih besar lagi supaya bisa lancar. Jadi maintenance itu bukan berarti scam ya. Memang karena pengalaman sih ya, pengalaman dulu yang namanya robot trading maintenance langsung scam kebanyakan. Ya, kalau mereka itu maintenance itu untuk penipuan ya. Tapi ini beda, teman-teman. Kalau teman-teman tahu dunia IT, maintenance paling pasti ada, teman-teman. Teman-teman punya gadget apapun, semua pasti perlu maintenance. Nggak mungkin nggak ada maintenance, ya. Jadi sampai di sini harusnya Anda cukup paham, ya. Maintenance itu bukan sesuatu yang bikin scam. Dan lagi yang teman-teman ya, kalaupun kami scam, kalaupun kita hilanglah ceritanya, modal Anda kan Anda pegang sendiri dalam akunnya Anda. Anda bisa jual sendiri akun aset yang kita belikan, Anda bisa jual sendiri. Nggak ada masalah juga, teman-teman. Jadi kita hanya melakukan transaksi secara otomatis, tapi kalaupun kita hilang, Anda bisa menjual yang sudah kami beli di dalam akunnya Anda sendiri, di dalam Binance-nya Anda sendiri. Jadi maintenance bukan berarti scam ya, teman-teman ya. Saya rasa cukup clear ya. Kita lanjut ke yang berikutnya supaya nggak terlalu panjang videonya ya. Nah, saya nggak percaya yang gini-ginian, banyak nipunya. Oke, teman-teman. Bagaimanapun semua ini adalah pilihan ya. Semua penawaran yang dari kami, dari luar itu kan banyak banget ya. Semua adalah pilihan. Anda boleh memilih yang terbaik buat Anda. Anda boleh memilih yang Anda rasa paling benar ya. Kita tidak memaksakan Anda untuk ikut di dalam apa yang kami kerjakan ya. Tapi kalau misalkan Anda mencari sesuatu yang otomatis, Anda mencari kompon modal, misalkan modal saya kecil nih, saya pengen supaya suatu hari modal saya bisa menjadi besar, ya kan? Anda mencari yang seperti itu, nah, kita ada dan kita menyediakannya. Kita punya namanya BTC App yang bisa bantu Anda untuk kompon di dalam aset kripto supaya compounding Anda makin lama makin besar. Jadi, kita punya seperti itu. Tapi kalau Anda masih tidak percaya, ya nggak jadi masalah juga, ya. Dan juga di dalam BTC Channel ini, teman-teman, kita juga menyediakan namanya BTC Academy. Again, tujuan saya adalah untuk mengajarin teman-teman supaya nanti teman-teman bisa melakukan analisa sendiri, trading sendiri secara mandiri. Ya, jadi ini kayak bonus lah buat Anda. Termasuk juga Signal, teman-teman ya. BTC Signal juga sama. Itu buat bonus lah. Kalau Anda pakai, Anda bisa profit, bagus. Tapi kalau Anda tidak mau pakai, nggak jadi masalah juga. Semua itu lebih ke pilihan, karena itu bonus, teman-teman. Nah, untuk mengenai teman-teman apakah nanti mau bergabung dengan kita, tidak bergabung dengan kita, itu bebas. Teman-teman boleh milih sesuka hati teman-teman, cari yang paling teman-teman rasa paling aman. Kalau perlu pelajari dulu lah, jangan buru-buru join ya. Pelajari dulu, cari tahu lebih dalam dulu, baru nanti teman-teman bergabung. Dan saya rasa video ini sudah cukup lah ya, udah sekitar hampir mau setengah jam teman-teman videonya. Saya udah klarifikasi banyak sekali statement-statement yang teman-teman bikin, dan harusnya sudah bisa menjawab semua statement negatifnya Anda, nyinyiran Anda, keraguannya Anda, dan sebagainya.
Kenapa saya bikin video ini? Karena memang kami benar, teman-teman. Kami tidak nipu orang. Kami itu mau melakukan bisnis benar, ya. Jadi, saya bikin video ini tujuannya adalah untuk memberitahu Anda bahwasannya ini loh, setiap kali statementnya begini, penjelasan kami begini. Statement begini, penjelasan kami begini. Jadi, video ini bisa memberikan Anda jawaban dari setiap statement yang Anda berikan, ya. Dan saya rasa cukup, teman-teman. Videonya sudah sangat panjang. Nanti kita akan bikin video berikutnya kalau teman-teman ada nyinyir yang berbeda lagi dari yang sudah saya tampilkan dalam video ini, ya. Dan saya rasa cukup ya teman-teman ya. Mudah-mudahan clear, mudah-mudahan tidak ada salah paham. Kalau misalkan teman-teman rasa ini tidak cocok, nggak usah bergabung, nggak apa-apa. Ya, kita tidak memaksakan kok, gitu. Ya, tapi kalau teman-teman cari yang otomatis, yang bisa bantu kompon modal kecil Anda jadi modal besar, ayo bergabung dengan kita. Kita bantu Anda, teman-teman. Ya, jadi kita pengen modal kita sama-sama berkembang. Suatu hari kita trading dengan modal yang sama-sama besar, supaya hasil untuk kita juga sama-sama jadi besar. Itu aja dari saya, teman-teman. Sekian videonya, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa, dan bye-bye.